Yes, alhamdulillah. Bobotoh auto sumringah dengar kabar ini. Jelang awai ke Singapura, Persib dapatkan banyak sekali kabar gembira. Salah satunya kondisi terbaru pemain berinisial FH. Siapakah dia dan gimana kondisi terbarunya? Simak ulasannya berikut ini. Wow, ini yang bikin publik Bandung dan Jawa Barat bahagia mantap. Manajemen Persib ambil keputusan brilian cerdas ini demi hancurkan Lion City Sailors di Singapura. Sampai bawa-bawa soal rumput. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Hahaha. Klub Malaysia Selangor auto menangis super kejang melihat ini. Bojan Hodak buat pernyataan jujur soal kabar dirinya bakal tinggalkan Persib dan gabung ke klub antah berantah ini. Bobotoh Persib auto tertawa super ngakak kocak melihat semua ini. Tonton video ini sampai habis biar nggak salah paham. Sosoknya asli bukan spek kaleng-kaleng. Calon pengganti Milson 5 di kubu Maung Bandung ini tampil super memukau di beberapa laga terakhir. Nama Mariano Peralta akan segera gabung Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 nantinya kah? Simak ya kabar bahagianya, admin yakin 100 akan sangat gemba mendengar Indo Superbaik ini. Yes, wow, bantuan datang. Nah ginilah baru mantap alhamdulillah. Jelang lawan away ke Singapura, Dr. Raffi update situasi para pemain Persib yang mengalami cedera. Ada sosok mengejutkan yang bikin bobotoh lega. Simak penjelasannya berikut ini. Dari gacor ke badut. Mengapa Madura United dan Persib Bandung berakhir di dua jalan yang berbeda? Dalam dunia sepak bola, perjalanan sebuah tim bisa sangat beragam. Madura United mengukir prestasi gemilang di liga lokal, sementara Persib Bandung justru terpuruk di panggung Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita selami lebih dalam kontradiksi yang mencolok ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah. Bobotoh auto sumringah dengar kabar ini. Jelang awai ke Singapura, Persib dapatkan banyak sekali kabar gembira. Salah satunya kondisi terbaru pemain berinisial FH. Siapakah dia dan gimana kondisi terbarunya? Simak ulasannya berikut ini. Winger Persib Bandung, Febri Haryadi, mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses pemulihannya setelah menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya saat turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Menurut pelatih Bojan Hodak, Febri kini telah memasuki fase pertama pemulihan di rumah sakit dan mulai kembali berlatih ringan. Febri sudah kembali berlatih setelah menjalani operasi. Dia sudah melakukan fase pertama dalam proses pemulihan, ujar Bojan Hodak. Saat ini, Febri sedang dalam pemantauan ketat dan berlatih bersama tim fisioterapis Persib Bandung. Bojan menambahkan, ia berharap proses pemulihan Febri berjalan baik agar ia segera bisa kembali merumput. Sekarang dia sedang bersama fisioterapis kami. Jadi saya harap persiapan dia untuk kembali ke pertandingan lagi akan bagus. Tutup Bojan. Apa pendapat kalian tentang pemulihan Febri? Apakah kalian optimis dia akan kembali tampil prima setelah cedera? Ayo bagikan komentar kalian. Wow, ini yang bikin publik Bandung dan Jawa Barat bahagia mantap. Manajemen Persib ambil keputusan brilian cerdas ini demi hancurkan Lion City Sailors di Singapura. Sampai bawa-bawa soal rumput. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Persib Bandung bersiap untuk menghadapi laga keempat mereka di fase grup AFC Champions League 2, ACL 2, musim 2024/2055 dengan bertandang ke Stadion Jalan Besar, markas Lion City Sailors asal Singapura. Stadion ini memiliki rumput sintetis yang berbeda dari yang biasa digunakan di Indonesia, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim Maung Bandung. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa timnya akan melakukan adaptasi sebelum pertandingan. Setelah tiba di Singapura, Persib dijadwalkan untuk menjajal rumput sintetis tersebut dalam satu sesi latihan.
Bojan menyadari bahwa keuntungan ada di pihak tuan rumah yang sudah terbiasa dengan kondisi lapangan ini. Meskipun ini menjadi keuntungan bagi mereka karena kami tidak menggunakan ini, saya tetap optimis pemain bisa beradaptasi. Kami akan mencoba untuk memainkan pertandingan yang bagus di sana agar tetap menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya, ungkap Bojan. Apa pendapat kalian tentang tantangan yang dihadapi Persib dengan rumput sintetis ini? Apakah kalian percaya mereka bisa beradaptasi dan meraih hasil positif? Yuk, sampaikan komentar kalian. Hahaha. Klub Malaysia Selangor auto menangis super kejang melihat ini. Bojan Hodak buat pernyataan jujur soal kabar dirinya bakal tinggalkan Persib dan gabung ke klub antah berantah ini. Bobotoh Persib auto tertawa super ngakak kocak melihat semua ini. Tonton video ini sampai habis biar nggak salah paham. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang kini dikaitkan dengan manajemen tim Liga Super Malaysia, Selangor FC. Rumor ini muncul setelah pelatih Nizam Jamil mundur secara mendadak, meninggalkan kebingungan di kalangan pendukung Selangor FC. Meskipun muncul spekulasi tentang masa depannya, Bojan Hodak menyatakan bahwa dirinya menyadari setiap kali ada perubahan pelatih di Selangor, selalu ada desas-desus tentang kepergiannya. Saya tahu karena setiap mereka melakukan perubahan pelatih, selalu ada rumor saya akan pergi ke sana, ungkap Bojan. Namun, ia menegaskan bahwa ia menghormati kontraknya yang berlaku hingga 31 Mei 2026 dengan Persib Bandung. Tapi saya punya kontrak di sini, itu saja, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian berharap Bojan tetap bersama Persib atau ada harapan lain? Yuk, sampaikan komentar kalian. Sosoknya asli bukan spek kaleng-kaleng. Calon pengganti Mailson 5 di Kubu Maung Bandung ini tampil super memukau di beberapa laga terakhir. Nama Mariano Peralta akan segera gabung Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 nantinya kah? Simak ya kabar bahagianya, admin yakin 100 akan sangat gemba mendengar Indo Superbaik ini. Mailson 5, pemain yang baru mencatatkan 1 assist dari 8 pertandingan, kini menjadi sorotan karena minimnya kontribusi yang ditunjukkannya. Kabar mengenai kemungkinan kepergiannya dari Persib Bandung mulai santer terdengar, khususnya setelah akun @transfernewsft mengungkapkan isu tersebut pada Kamis, 31 Oktober 2024. Meskipun masih ada keraguan apakah Persib akan mencari striker atau winger baru, yang jelas tim Pangeran Biru dipastikan tidak akan mengganti David da Silva. Jikapun mendatangkan striker baru, sosok tersebut diharapkan merupakan bomber bertipe defensive forward, penyerang yang aktif membantu permainan tim dari belakang. Dengar kabar mau nyari striker winger asing baru, tapi ini masih rumor. Tunggu saja saat waktunya, tulis @transfernewsft. Dalam hal pengganti Mailson 5, nama winger asal Argentina yang kini memperkuat Borneo FC, Mariano Peralta, mencuat. Meski baru debut, Peralta sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 8 laga, menunjukkan performa menjanjikan yang kemungkinan besar akan terus meningkat, mengingat dia selalu jadi andalan pelatih Peter Huistra. Menariknya, Mariano Peralta terbuka untuk didatangkan oleh Persib, karena ia hanya terikat kontrak 1 musim dengan Borneo FC. Dengan pengalaman transfer Persib yang sebelumnya berhasil merekrut Adam Alis meski masih terikat kontrak, bisa jadi langkah serupa juga akan diambil untuk mengamankan Peralta. Jika Borneo FC lengah, mereka bisa kehilangan talenta berbakat yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan beradaptasi di musim ini. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan transfer ini? Siapa yang menurut kalian lebih layak dipertahankan, Mailson 5 ataukah ada pemain lain yang harus diganti? Ayo, sampaikan pendapat kalian! Yes, wow, bantuan datang. Nah, ginilah baru mantap, alhamdulillah. Jelang lawan away ke Singapura, Dr. Raffi update situasi para pemain Persib yang mengalami cedera. Ada sosok mengejutkan yang bikin bobotoh lega. Simak penjelasannya berikut ini. Persib Bandung kini menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang terus melanda tim. Setelah David da Silva, Ryan Kurnia, Gustavo Franca, dan Matteo Kocijan pulih,
Kini giliran Edo Febriansah yang mengalami cedera pada pangkal paha kirinya saat melawan Semen Padang. Dokter tim, Muhammad Rafi Gani, menyatakan bahwa Edo sedang dalam observasi dan berharap cedera yang dialaminya tidak serius. Nyeri di bagian pangkal paha kirinya. Jadi dia digantikan. Sekarang lagi diobservasi, mudah-mudahan tidak ada yang serius, kata Dokter Rafi. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, mengingat Persib sebelumnya juga kehilangan Rezaldi Hehanusa yang masih menjalani program rehabilitasi bersama fisioterapis setelah cedera lutut. Dr. Rafi menjelaskan, meskipun Rezaldi sudah diizinkan untuk bergabung kembali, tim memutuskan untuk berhati-hati agar tidak mengalami cedera kambuhan. Dalam laga melawan Semen Padang, Deddy Kusnandar juga mengalami robek di bagian kepalanya saat berduel, yang mengharuskannya mendapat 3 jahitan. Selain itu, Dimas Drajat juga cedera hamstring saat melawan Persik Kediri, yang membuatnya tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang hasil dari pemeriksaan muskuloskeletal terakhir ada ketarik di bagian hamstring dan sudah dilaporkan ke timnas, dia butuh istirahat 10-12 hari. Tutup Dr. Rafi. Dengan kondisi seperti ini, tantangan Persib untuk mempertahankan performa di Liga semakin berat. Bagaimana menurutmu, apakah Persib perlu segera mendatangkan pemain baru untuk mengatasi situasi ini? Dari gacor ke badut. Mengapa Madura United dan Persib Bandung berakhir di 2 jalan yang berbeda? Dalam dunia sepak bola, perjalanan sebuah tim bisa sangat beragam. Madura United mengukir prestasi gemilang di liga lokal, sementara Persib Bandung justru terpuruk di panggung Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita selami lebih dalam kontradiksi yang mencolok ini. Nasib 2 tim Liga 1, Madura United dan Persib Bandung, memang sangat kontras di musim 2024/2050, meski keduanya adalah finalis Liga 1 2023/2040. Persib Bandung mengalami kesulitan di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, dengan catatan buruk, tanpa kemenangan dalam 3 laga yang dilakoni, 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Hal ini membuat mereka terperosok ke dasar grup F dengan hanya 1 poin dan kritik pun mengalir menyebut mereka sebagai badut Asia. Jika situasi ini berlanjut dan mereka tidak mampu meraih kemenangan dalam 3 laga sisa, peluang untuk lolos ke fase gugur akan semakin menipis. Di sisi lain, Madura United menunjukkan performa yang sebaliknya. Tim ini berhasil memastikan tempat di babak 8 besar AFC Challenge League setelah menang 2-1 atas klub Kamboja, Sphai-Rieng. Meskipun di Liga 1 mereka kesulitan meraih kemenangan, pencapaian di kancah Asia ini sangat membanggakan dan layak mendapat perhatian. Di Liga 1, Persib Bandung menunjukkan konsistensi dengan catatan yang impresif, belum terkalahkan dengan 5 kemenangan dan 5 hasil imbang dari 10 pertandingan, menempatkan mereka di peringkat 3 klasemen dengan 20 poin. Menarik untuk melihat bagaimana kedua tim ini akan melanjutkan musim mereka, baik di liga domestik maupun di kompetisi Asia. Apakah Persib Bandung bisa bangkit dan memperbaiki performanya di ACL 2 atau Madura United bisa mempertahankan momentum positifnya di level Asia sambil mencari kestabilan di Liga 1? Saya sebagai Ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Ini baru top Marco top. Tidak perlu bukti lagi dan tidak ada keraguan sama sekali. Dedikasi dan pengorbanan luar biasa untuk timnas Indonesia. Erick Thohir beri pernyataan yang pasti seluruh masyarakat Indonesia setuju dengannya. Saya sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Sangat mengejutkan publik Indonesia. Lini serang timnas Indonesia sebentar lagi kedatangan pemain top liga teratas Belanda.
Miliano Jonathans diskusi dengan keluarga soal peluang bela timnas Indonesia. Keputusannya akhir musim ini. Simak fakta bahagianya hanya di channel ini. Nah, ini baru pelatih super cerdas dan berani. Shin Tae-yong beri respons di luar dugaan saat mendengar timnas Arab Saudi rekrut pelatih baru jelang lawan timnas Indonesia. Pernyataannya di luar nalar manusia. Tonton videonya sampai selesai admin, pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini. Dasar tukang kompor bikin geram. Hervé Renard kirim peringatan ke Tony Popovich dan Shin Tae-yong. Fans Garuda tidak perlu takut mendengarnya. Mimin jamin kalian akan tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan pelatih yang pernah dipecat Arab Saudi yang sok jago ini. Alhamdulillah, api semangat menyala. Fakta yang baru terungkap dari pemain keturunan Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Inilah kisah Jordi Wehrman, gelandang Madura United yang ngebet ingin bela timnas Indonesia. Simak fakta mengejutkannya yang hanya diulas di channel ini. Ini baru top Marco top. Tidak perlu bukti lagi dan tidak ada keraguan sama sekali. Dedikasi dan pengorbanan luar biasa untuk timnas Indonesia. Erick Thohir beri pernyataan yang pasti seluruh masyarakat Indonesia setuju dengannya. Saya sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku kecewa dengan hasil yang didapatkan timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan China. Erick mengatakan pihaknya sudah memberikan segalanya untuk kepentingan armada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang kurang baik di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kolega ditahan Bahrain 2-2 dan tumbang dari Cina 1-2. Kami sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Apakah dengan charter pesawat dari Bahrain ke China, kemudian menambah amunisi dengan adanya Mace Hilgers dan Eliano Reinders? Tutur Erick Thohir kepada wartawan. Kembali, kalau mau level dunia, pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, PSSI juga mesti bagus. Memang kecewa, tapi kita tidak boleh tertidur hal-hal yang jadi langkah mundur. Kita harus optimistis, maju, kita bangsa besar, tim kita tim bagus. Tambahnya, timnas Indonesia kini berada di posisi kelima klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin. Armada Shin Tae-yong meraih 3 hasil imbang dan sekali kalah dari 4 laga. Selanjutnya, Indonesia akan bersua Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 5 hari kemudian. 2 laga tersebut rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.